Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas A S1 Farmasi 2020 dengan saya Rahayu Natasha Putri Abdullah dan saya Safira Hadimamu. Saya Sufira Mahutami Kokolu. Di sini kami akan menyajikan video terkait metode analisis menggunakan instrumen baik fisika maupun kimia yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Selamat menyaksikan. Prinsip kerja dari laboratorium physics. Oke. Jadi prinsip kerjanya, jadi sebelum kita mau tahu prinsipnya, kita tahu dulu alatnya seperti apa. Jadi alat ini spektrofotometri PFIS dari ukuran dari termo, kemudian dengan spesifikasi Orion Acomet 8000. Jadi di sini seperangkat alat ini dia sebenarnya ini doang, cuman kalau misalnya ada beberapa ini fungsinya sebenarnya sih untuk supaya tidak ada faktor X atau faktor mempengaruhi ketika kita maksudnya bekerja. Biasanya di kampus ini tegangan listriknya sering naik turun, sehingga mengakibatkan dalam pembacaan juga akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya harus menggunakan stabilizer untuk supaya tegangan listrik yang ada ketika masuk di dalam alat ini dia dipertahankan dengan kekuatan tegangan yang sekian. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini UPS ini fungsinya untuk menyimpan daya listrik. Biasanya kan sering padam listriknya, jadi dia harus dipakai. Ini dia seperti power bank cara kerjanya ya. Jadi ketika pada saat ini mati, listrik mati, nanti ini alatnya juga kan kalau misalnya tiba-tiba mati kan nanti jadi rusak toh. Ini makanya harus ada namanya daya listrik tambahan supaya ketika pada saat mati bukan langsung mati alatnya tapi bisa masih bekerja. Jadi 2-5 menit itu masih bisa nyala. Kemudian baru kita bisa selesaikan analisisnya kita, kemudian kita bisa langsung matikan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya menyalakan alatnya, ini alat yang ini dia di tombolnya bagian belakang. Kemudian PFIS yang ini adalah di PFIS itu kan ada dua, double bin dan single bin. Nah ini alatnya yang double bin. Double bin ini nanti akan ada dua tempat. Yang pertama adalah kuvet untuk belangko dan kuvet untuk sampel. Jadi belangko itu sebagai kontrol dan sampelnya di sini dimasukkannya. Jadi ada kotak-kotak namanya ini kuvet. Jadi kuvet itu fungsinya untuk meletakkan suatu sampel yang kita akan analisis nanti. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ada dia double bin, berarti nanti akan ada dua kuvet nanti yang dipakai. Yang pertama ini kuvetnya ada dua bentuk kuvet yang bentuknya transparan dan ada yang bentuknya yang seperti kasar seperti ini. Fungsinya untuk supaya kita bisa mau pegang di sini. Jadi kan tidak mungkin kita pegang secara keseluruhan, jadi harus ada namanya kita mau pegang supaya kita ketika pada saat menambahkan larutan bukan ditaruh seperti ini ya. Jadi usahakan kita kan sebentar nanti kan mau dipindahkan di sini, jadi harus ada daya untuk memegang. Jadi ada dua bentuk, yang transparan dan yang kasar. Jadi yang transparan ini akan dilewati oleh sinar berkasihan ya. Masukkan seperti ini kemudian dibaca sesuai dengan yang kita mau inginkan. Jadi panjang gelombang yang ada di dalam PFIS ini nanti akan ada dua ya, UV dan visible. Jadi UV sinar tidak tampak dan visible adalah sinar tampak. Jadi sinar tampak itu dia berkisar dari 400 sampai dengan 800 nanometer atau panjang gelombangnya dari 400 sampai dengan 800. Sedangkan daerah ultraviolet itu di bawah ya. Jadi kalau di sini dari 190 sampai dengan 399 ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini kekurangan dan kelebihannya, kalau kekurangannya di sini hanya bisa menganalisis dalam bentuk senyawa. Berarti kalau dalam bentuk senyawa berarti akan ada penambahan pengompleks ya. Jadi harus ditambahkan dengan warna. Jadi harus larutannya berwarna karena kita bekerja di daerah visible. Jadi harus larutannya berwarna kemudian diserap oleh gelombang yang ada di sini. Nanti di alat ini sudah ada prismanya, sudah ada pembiasan cahayanya, monokomulatornya ada, tapi kan
Tidak mungkin saya buka alatnya kemudian saya tunjuk mana kromator mana ini. Tapi kan prinsip dasarnya kalian itu udah tahu mana kromatornya, mana ini, mana ini, mana ini. Yang jelas ini di dalam sini sudah ada prismanya, berdasarkan prisma itu berapa itu sudah ada di dalam sini ya. Cuman cara pengerjaannya yang kalian harus tahu bagaimana cara menganalisis sampel dan sebagainya. Jadi kalau misalnya analisis sampel itu harus tahu dulu perpro bakunya seperti apa. Jadi perpro baku atau larutan standar harus ditahu dulu. Kemudian dapat Y sama dengan AX tambah B sesuai dengan hukum Lambert B. Kemudian regresinya seperti apa. Ketika di sini hanya muncul adalah absorbansi, bukan konsentrasi tapi adalah absorbansi. Ya, jadi seperti itu. Jadi cara menganalisisnya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau di kimia sendiri biasanya spektrometris itu digunakan untuk mengukur. Biasanya tergantung dari kita mau analisisnya apa. Biasanya logam-logam yang biasanya Fe, Cu yang larutannya berwarna bisa dianalisis di sini. Tapi dengan persyaratan harus menggunakan larutan pengompleks tadi, larutan pewarna tadi. Jadi kalau misalnya daerah visible berarti harus dalam bentuk warna. Tapi sangat beruntung di sini dia keunggulannya dia bisa membaca di daerah UV. Jadi kalau larutannya bisa tidak berwarna. Tapi dengan persyarat harus dalam bentuk senyawa. Biasanya senyawa yang diidentifikasi itu misalnya metabolit sekunder, seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kira-kira lagi mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada cukup sekian dari saya. Silakan kembali beraktivitas. Saya menunggu teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Ya. Nah, alat turbidi ini dia biasa digunakan untuk menganalisis atau menguji kekeruhan. Pada alat ini itu dilengkapi dengan standar, ya. Jadi alat sebelum digunakan itu ibu biasa menggunakan ini alat sebelum digunakan 1 jam atau 2 jam sebelum digunakan ibu sudah juga harus dikalibrasi dulu, ya. Tapi harus dipanaskan ya selama 1 jam. Selama 1 jam setelah dia panas, di saat menggunakan harus dikalibrasi dulu. Nah, ibu hidupkan dulu alat ini. Ini ya. Ibu tekan tadi ada tombol on off-nya di belakang. Sekarang turbidinya sudah hidup. Jadi menggunakan alat ini ibu harus panaskan dulu selama 1 jam. Setelah itu kalau akan digunakan dia harus ibu kalibrasi dulu. Nah, ibu menggunakan alat ini kalau mengkalibrasi itu ada standarnya. Tidak sembarang mengkalibrasi alat turbidi kalau tidak menggunakan standarnya. Ini standarnya ini biasa untuk alat turbidi. Standar ini ada beberapa standar NTU. Jadi dari 0,1 NTU sampai dengan 4000 NTU. Standarnya ini ya. Dia biasanya kan harus panas dulu ya. Ini kan ibu langsung saja tidak harus ini. Jadi kalibrasi itu ibu ambil dulu misalkan standar dari standar 0,1 NTU. Ini standarnya ini sudah paten ya. Paten pada alat ini. Dan kalau misalkan kita menggunakan alat ini kalau tidak dikalibrasi dulu itu tidak akan ada hasil yang akurat. Jadi harus mengkalibrasi dulu dengan menggunakan standar ini, karena standar ini yang memang diminta untuk setelah kita akan menganalisis sampel. Nah, kita akan ini nantinya akan muncul di sini 0000 ya, 0000. Kalau ibu sudah mulai berkalibrasi, ibu masukkan ini standarnya pada dalam tabung ini. Nah, di tabung ini ada sinar, di dalam tabung ini ada sinar apa sama dengan FTI? Sinar UV. Ini yang tembus di dinding ini apa? Sinar UV-nya kan? Nah, itu sinar UV. Sinar UV itu yang ada di dalam sini. Itu yang akan menyinari sampel yang akan kita masukkan. Paham? Iya. Kalibrasi ini misalkan sebelum ibu menguji sampelnya, ibu kalibrasi dulu ini. Kalibrasi 0,1 standar 0,1 NTU ibu masukkan pada ini. Nah, contoh ya, ini ibu masukkan.
Ini pun cara memasukkan tidak sembarang memasukkan standarnya. Botolnya tidak boleh, posisinya tidak boleh sembarang. Itu harus ada ibu yang operator, ibu yang tahu itu, ya. Jadi makanya alat ini tidak sembarang digunakan oleh mahasiswa. Ibu yang harus mengoperasikan. Jadi ada posisi seperti ini, ibu yang tahu itu caranya. Nah, misalkan contoh ini error kan, ini salah satu contoh ya. Kalibrasi, misalkan ini kalibrasi. Ini 000 kan, muncul kan? Ini dia mulai berkalibrasi. Lihat angkanya. Lihat angkanya di sini. Yang ibu masukkan tadi 0,1 NTU. Jadi sudah mulai berkalibrasi nih alat. Ini dia kalibrasi dia dari angka 60 turun sampai dengan dia minta lagi kalibrasi yang berikutnya 200 NTU. Ya. 20 NTU. Ya. Nanti di situ akan muncul dia minta 20 NTU. Itu otomatis ya, karena kalibrasi alat alat ini yang minta sendiri langsung, dia minta lagi. Nah, itu kan? Dia minta lagi mana 20 NTU harus dikalibrasi. Jadi muncul di sini 20. Nah, 20 ibu ganti lagi. Seterusnya seperti itu. 20 kemudian dia minta lagi NTU yang ke 200. Nanti muncul lagi di situ dia meminta NTU 200. Masukkan lagi NTU 200. Sampai dengan dia minta NTU 4000. Jadi dia akan muncul otomatis dia minta harus dikalibrasi. Mana yang 200 NTU? Masukkan lagi 200 NTU. Habis itu dia minta lagi misalkan 1000 NTU. Masukkan lagi 1000 sampai dengan 4000. Nanti sudah terkalibrasi sampai dengan 4000 NTU. Dia akan muncul di sini program. Akan muncul angka sesuai misalkan 0,0110. Nah, baru itu sampel bisa kita analisis. Ya, dia minta berapa? 200 kan? Nah, ibu masukkan lagi harus mau kasih masuk itu. Kalau dia minta harus kasih masuk. Dia minta lagi 200 harus dimasukkan. Jadi seperti itu kalibrasi alat. Setelah sudah dikalibrasi alat, kita akan menganalisis sampel. Di situ sampel ibu masukkan, contoh ini ada alatnya ya. Alat sampelnya pun, tabung sampelnya pun tidak boleh sembarang. Ini memang sudah alatnya. Tidak boleh menggunakan alat lain. Sama dengan standar. Jadi batas sampelnya itu pun sampai di batas garisan putih ini. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ada batasnya pas sampai di situ, ya. Nah, sampel misalkan mau uji kekeruhan misalkan air got yang ada di UNG. Contoh ya, air got yang ada di UNG. Kita melihat tingkat kekeruhan air got di UNG itu sampai berapa dpm NTU. Tinggi ya, misalkan dia tinggi, apakah berarti sudah misalkan juga sampel air sumur. Kalau DP kekeruhan terlalu tinggi berarti itu air tidak bisa kita konsumsi. Tidak bisa kita konsumsi kalau sudah tinggi DP kekeruhan. Sekarang dia minta 1000. Nah, ibu masukkan 1000. Pokoknya begitu ya, sepertinya sampai 4000. Nah, kalau setelah dikalibrasi, dia akan minta uji analisis sampelnya. Nah, kalau sampel ini ibu akan masukkan pada tabung ini, pada botol ini. Ya. Setelah pada botol itu pun ada proses tidak sembarang. Harus ibu bersihkan dulu, ada minyaknya, ada oilnya, ada minyak untuk membersihkan ini botol. Sama juga dengan standarisasi tadi ya, untuk kalibrasi. Itu dibersihkan pakai, ada alatnya juga pakai tisu bersih sampai bersih, baru kita masukkan. Tidak sembarang kita menggunakan alat turbidi ini. Begitu juga sebelum kalibrasi ibu harus membersihkan dulu. Ibu harus membersihkan dulu ini botol kalibrasinya, tidak langsung kayak tadi ibu kasih masuk. Itu harus ibu bersihkan pakai minyaknya, ada oilnya. Bersihkan, ada kain kasa ya, kayak kain kaos dia halus sekali untuk membersihkan botol. Itu ada khusus kita simpan. Bersihkan dulu, baru itu ibu masukkan. Dikocok, tidak boleh langsung ibu kasih masuk. Jadi memang ada prosesnya untuk penggunaan alat turbidi ini. Setelah
analisis sampai ibu kasih masuk, ya, kasih masuk di dalam yang tadinya sama yang tadi. Ini misalkan contoh ya, ini sudah ada sampelnya. Ibu masukkan pada kolom ini, pada tabung ini. Ini di dalam tabung ada sinar UV-nya. Tembus ini kan sinar UV. Nah, ibu tekan, ya tidak tekan itu muncul otomatis 0 sampai dengan 0,10. Itu batas skala yang ada di sini. Setelah itu masuk, dia akan terbaca sendiri. Dia akan terbaca, angkanya akan berubah. Misalkan air itu kekeruhannya, tingkat kekeruhannya misalkan 2,5. Nah, 2,5 muncul di sini 2,5. Itu hasil kekeruhan yang kalian dapat. Jadi fungsi dari alat ini terbidik untuk menguji kekeruhan pada air, baik air limbah maupun air minum maupun air yang ada misalkan di got-got yang biasanya kan pada pengabdian masyarakat biasa dorang mau uji got-got yang meragukan ya. Misalkan ada dorang mau uji di sini yang dari luar itu. Orang mau uji di sini, Bu, mau uji tingkat kekeruhan ini air di mana ini Pak? Air yang ada di jembatan contoh. Ada air yang ada di jembatan baru misalkan dalam jembatan. Orang mau uji tingkat kekeruhan itu. Jadi ini alat turbidimeter untuk menguji satu kekeruhan. Prosesnya seperti itu tadi ya. Penggunaannya prosedurnya seperti yang dijelaskan tadi. Tempat memotong sampah. Ini olnya. Tidak sembarang minyak ya, ini memang dari bawaan dari alat. Dan alat yang memotong sampah. Nama tempat. Tabung turbidi. Akan kita kehilangan ini alat 66 ya, pica contoh 1 ya. Kalau satu memang cuma satu pica tidak apa-apa. Kalau misalkan sampel 6 kita uji, 6 sampel berarti 6 sampel ini kita masuk ke. Kalau misalkan boleh 5 ini botolnya, tabungnya, berarti satu kita harus menunggu dulu ya setelah diuji. Ada DP fungsi ya, kita melihat batas di mana sampelnya harus kita masukkan. Ujung ini, ujung segitiga ini ada DP kode harus kita masukkan pada alat. Cara memegang DP ini Ibu di atas di tutup botol Nah, atau? cara memegangnya itu yang menggunakan. Biasanya ibu ada mana DP kain hitam itu ya, ada ya. Contoh menggunakan, selama ibu pegang ini tidak pernah ibu pegang di badan botolnya ini, tidak boleh ya. Kita harus seperti itu. Kalau kita pegang itu badannya kita harus alas, karena kita menjaga steril alat ini. Steril alat ini dijaga. Batas kita memegang itu pada penutup botolnya. Kalau kita ragu, kita khawatir, kita pegang pun kita harus pegang ada kainnya itu. Atau tisu kita. Nah, kemudian kalau ibu misalkan mau ini, hati-hati sekali. Sesuaikan minyaknya, ibu pakai tisu di sini, itu ibu alas tisu, baru ibu jaga perlahan-lahan. Ya, itu tidak bisa kena tangan, karena itu yang kena sinar UV. Kalaupun kita mengocok, ibu mengocok ini, ibu jangan kocok lagi. Ya, yang jelas badan botolnya tidak bisa bersentuhan dengan tangan karena tidak steril. Gitu. Seperti itu cara kalau kita menggunakan memegang botol standarnya. Harus mau kocok DP ini itu DP itu. DP standar, iya. Karena kalau kita tidak kocok, ini kan standarnya ini ada DP tingkat itu ya. Tergantung tingkat NTU-nya. Kalau ini kan tidak ada DP apa kan? Jernih toh? Iya. 0,1. Itu tidak perlu dikocok. Ini juga dikocok perlahan-lahan. Karena ada kandungan di dalam itu memang bawaan dari standarisasi ini. Nah, ini dia mulai ada DP. Bentar. Ibu akhiri dulu untuk alat ini. Insya Allah berikutnya nanti ada alat-alat ya.
nama alat itu XRF, X-ray fluorescensi kalau tidak salah. Fluorescensi DP bahasa Inggris kalau tidak salah. Terus DP fungsi dan tujuan komponen ini? Sampai tadi saya sudah bilang fungsi utama sebenarnya kalian cuma mau lihat kandungan unsur dari satu material itu apa. Misalkan kalian mau uji kandungan unsur dari tanah, nah berarti tanah itu orang uji, tapi dia syarat harus dalam bentuk serbuk kering, paham? Nah berarti ketika tanah itu masih basah berarti orang kasih kering dulu. Berarti ada beberapa sampel seperti itu. Jadi ini berarti orang oven, orang kasih halus itu orang itu ada di alat milling, mereka tidak stop. Jadi cuma butuh 15 detik sampai sampelnya itu halus, sampai sehalus pupur. Padahal misalkan dari yang halus itu masih butuh lagi yang paling halus, itu orang lagi ada dipercayakan. Kira-kira mau butuh berapa menit yang paling halus? Seperti itu. Berarti ada beberapa ini yang bentukan yang alat bisa berdeteksi itu unsur sama unsur. Nah, yang DP salah utama sebenarnya dia harus serbuk. Kalau dia DP serbuk, kalau dia dalam bentuk serbuk seperti ini sudah bisa dibaca. Kira-kira yang terkandung di sini berapa? Apa-apa kandungan kimianya yang terkandung di sini. Terus kalau gunaannya Kak? Nah, cara penggunaannya ini berbasis mesin. Jadi tinggal orang operasikan lewat sini. Jadi inputnya di sini. Orang input yang mau bekerja sama mesin. Paham? Ya. Jadi kalau misalkan saya jalankan ini kan. Jadi kalau misalkan ini terang so jalankan kan, tinggal terang jalankan berarti ini, unsur berarti. Dia akan berbasis mesin semua bekerja. Jadi mau bakarnya dari mesin bisa bukan orang yang sendiri mau pindah-pindah. Jadi sampel yang itu akan diangkat, akan dianalisis dalam situ. Nah, kira-kira kandungan dari sampel itu apa saja yang di situ itu. Hasil dari situ, dia satu sampel itu memerlukan 7 atau 8 menit mau analisis satu sampel. Nah, hasilnya itu akan keluar seperti ini. Nah, total yang terang uji sini adalah 995 sampel. Terus, ini alat orang tahu bacaan atau tidak, ini harus menyala. Kalau ini tidak menyala berarti dia tidak beroperasi. Nah, ini dia. Ini sampai jam saya terus. Misalkan saya coba menunggu. Kalau tidak salah yang ini dia tanah. Ini tanah dari Mamuju. Ini sampelnya Kama tesis S2 Rekayasa Nuklir ITB. Jadi disuruh di sini. Ini dia hasil kandungan unsur yang terdapat di tanah ini. Sampai di unsur kimia yang orang tidak pelajari bisa dideteksi di sini. Kebanyakan yang orang pelajari kan cuman yang 2 unsur kimia yang ini. Logam mulia kalau tidak salah. Dari hidrogen sampai terakhir helium. Nah, sini dia muncul ada yang mana ini? Yang ini BR6O11 TBO ini. ZR ini. Zirconium kalau tidak salah zirconium metilamium yang ZR ini. Seperti ini. Jadi hasil dari sini akan dikonversi ke dalam bentuk grafik lewat aplikasinya di sini. Cuman aplikasinya di sini serusak, bukan rusak sih. Orang akses masuk ke dalam tidak bisa karena dia pakai password. Passwordnya mungkin dari teknisi langsung yang tahu. Teknisi lo alat ini yang dijawab bukan di sini. Jadi orang tunggu misalkan 8 menit. Nah, dia akan selesai ini ketika dia sudah tulis oke lagi ini. Paham? Ya. Terus kalau untuk balik di situ kan bisa langsung masuk beberapa sampel atau Bisa. satu sampel? Jadi semua sampel yang kosong ini bisa termasukkan di sini. Tinggal orang taruh misalkan kalau orang taruh di B5 kan, orang mau bawa uji B5, berarti orang setting di sini. Nah, mau bahas setting ini berarti orang pakai ini. Aqua air metal sini, baru orang taruh sampai apa di nama. Baru next. Misalkan yang ini kan ada di 1 C. Orang oke, berarti orang kasih nama apa? Misalkan S
orang bisa analisis kan. Nah ini DP preparasi, orang cara mau preparasi pakai yang mana. Tapi kalau dalam bentuk padat orang pakai yang ini, liquid niamin yang ini, seperti baru komplit. Nah ini harus muncul begini kan. Nah, kalau sudah muncul begini orang mau jalankan visual. Oh ya ini bukan ini. Ya, jadi dia tidak mau muncul warna biru begitu, dia muncul warna coklat. Nah, mau muncul begini dia coklat begini. Nah, warna biru. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk dia sendiri, ini dia berarti kalau terang berbeda ini berarti dia terang berbicara tentang gelombang elektromagnetik. Berarti sinar X itu ditembakkan satu logam, dia akan menghasilkan beberapa elektron kan. Nah, di elektron ini akan dianalisis sini. Kalau misalnya saya kebanyakan ini cuma saya ibarat ketika misalnya orang main biliar, anggap DP gaco yang pertama ini yang DP sinar X. Ketika terang kan terjadi temuan, nah dia akan terpencar kan, dia hasil penelitian akan dianalisis di sini. Seperti itu. Jadi cahaya yang tersebar itu yang akan menganalisis sampel. Iya. DP grafik sebenarnya bisa terang lihat di sini, tapi dia ini. Cuman terlalu padat. Dan terang bisa lihat di sana. Cuman untuk komputer tidak, cuman saya akhirnya saja dari hasil ujian lalu yang sempat diuji. Terus di sini sebenarnya ada DP ini, DP kayak macam stroke, ada DP yang muncul ke sini. Cuman ini saya tidak baca, saya tidak bisa, saya tidak berfungsi, dia tidak mau bergerak ke atas, tidak mau ke atas. Sudah, kita lanjut ke alat tekniknya. Orang bisa uji DP sampel dalam bentuk serbuk, padatan, cairan. Tapi dalam padatan itu dia harus rata. Dia harus rata di padatan. Dia harus minimal pada bentuk begini. Rata begini. Jadi kita orang mau pakai rata pakai ini. Ini dia nama miling, ini max padat. Ketika kita misalkan mau bawa ini kan, karena ini. Ini akan naik dia. Jadi mutak press, mesin press ini dia nama. Nah, seperti itu. Nanti dia akan selesai di analisis itu ketika satu-satu ini sudah oke kan, muncul 6 unsur ini. Sekarang saya sesuaikan dengan yang DP hasil sini. Ada SI, CA, MN, AS, MO sama SD. Jadi ketika 6 unsur ini sudah ada, berarti berhasil terang D quality check. Pembuatannya apa? Kira-kira apa yang boleh saya mau jelaskan dengan alat ini? Sebelumnya untuk nama alatnya apa? Oke, dia punya nama alat SEM, Scanning Electron Microscope. Biasa digunakan untuk Nah. analisis. Jadi alat ini biasa orang mau pakai untuk membuat analisis, membaca dia punya topografi dari sampel. Topografi itu dia punya permukaan dari sampel. Nah, jadi di atas permukaan sampel itu kira-kira bagaimana? Kan kalau orang cuma mau lihat dengan mata biasa, kasat mata begini kan, ini datar, terus dia punya warna ini. Kalau mau pakai SEM itu lebih detail dia. Jadi orang bisa melihat ternyata di sana, misalnya ya besi misalnya. Ternyata di bagian sini soalnya yang mulai keropos, di sini soalnya yang mulai bakaran. Jadi orang mau bisa dapat lihat. Nah, itu selain dia punya topografi, orang bisa melihat dia punya unsur-unsur kimia yang ada di sampel itu. Ya, jadi misalnya dia punya kandungan besi berapa persen itu orang bisa tahu.
Jadi langsung Bapak tahu misalnya dia punya Fe sekian persen, misalnya 80%. Dia punya misalnya kalau ada misalnya itu ada natrium misalnya, di base itu ada natrium, nanti ada dia punya persen, natrium itu sekian persen. Nah nanti dia punya data itu dalam bentuk peak itu grafik. Jadi paling tinggi nanti dia dapat di atas. Fe paling tinggi, dia yang paling tinggi DP grafik. Kalau titanium paling rendah, titanium paling rendah. Jadi begitu. Nah, ini dia punya alat. Jadi jadi di sini so ada dia punya detektor. Ya, jadi di sini di dalam SEM ini ada dia punya detektor. Jadi setelah sampel orang kasih masuk di sini, 5 menit dia mau running. Setelah itu dia punya detektor dan di sini ada kamera dan kamera kontrol. Nah, kalau orang mau pakai mikroskop yang biasa, kan orang bisa kasih berjalan-jalan dia punya itu kan, dia punya kaca pembesar itu atau dia punya preparat itu yang orang bisa geser-geser kan. Nah, di sini dia punya kamera yang orang kasih berjalan-jalan. Nah, di sini ada 2 monitor 1 dengan monitor 2. Di monitor 1 itu kontrol. Ini monitor kontrol dia punya kamera tadi. Jadi misalnya di bagian sampel mana yang orang mau lihat, misalnya di bagian kiri kanan, Kak, coba orang mau lihat di bagian kiri dengan bagian kanan sampel. Pas orang mau klik bagian kiri sampel di sini, itu langsung dia transfer di monitor 2. Jadi langsung dia transfer di monitor 2 bahwa di sebelah kiri sampel itu ini dia begini dia punya permukaan dan ada unsur ini di dalam. Jadi begitu. Nah, kalau orang mau lihat yang sebelah kanan, orang geser lagi. Nah, pas orang klik dia transfer lagi di sana. Nah, apakah sama dia punya struktur atau dia punya permukaan sampel kiri dengan kanan? Itu pasti beda. Kalau orang mau lihat kasat mata kan sama. Oh, ini sama semua. Nah, orang mau analisis nanti dia punya laporan nanti tidak ada perbedaan antara sampel di sisi kiri dan sisi kanan misalnya. Nah, kalau pakai alat SEM itu orang bisa dapat tahu DP beda. Apa DP beda? Oh, ternyata di sebelah kiri itu ada yang mulai bakarat misalnya. Ada yang mulai karat. Di sebelah kanan itu ternyata masih baik-baik. Dia punya jarak dari sampel kiri dan sampel kanan. Kalau orang mau ukur pakai mistar itu tidak bisa, karena dia punya ukuran sampel tadi kecil dan nano. Jadi orang bisa langsung tarik garis. Jadi di monitor yang kedua itu orang tinggal mau tarik, klik di sini, tarik sampai di ujung sebelah kanan, langsung dapat dia punya ukuran. Jadi begitu. Jadi berapa nanometer dia itu langsung dapat tahu. Nah, setelah itu orang bisa lihat dia punya unsur-unsur tadi. Untuk apa orang mau cari tahu dia punya unsur-unsur tadi? Nah, unsur-unsur tadi untuk orang mau pakai untuk biostatistik. Misalnya, kalau material itu tinggi dia punya Fe, berarti dia punya titik didih atau titik lebur itu tinggi juga karena dia punya kandungan Fe tinggi. Seandainya dia punya kandungan Fe itu rendah, maka dia akan mendidih di suhu sekian. Begitu. Nah, di sini kalau mau bertanya tentang sampel apa saja yang bisa diukur, ya, satu sampel bubuk bisa padat dan daging. Jadi mau daging sapi, tapi bukan mau bawa karne sapi, ya. Jadi DP daging itu mau iris kamar tipis-tipis, sekali. Mau iris tipis kamar sekali. Nah, di situ orang mau preparasi. Nah, sekarang orang mau lanjut di preparasi akan, ya. Nah, di sini ada dia punya kompresor ini dia punya pengatur tekanan, ini dia punya tempat sampel, di sana ada gas argon, dan ini ada aurum. Misalkan aurum itu emas, ya. Di kimia ditaruh di unsur AU, ya kan, di nomor atom kan? Nomor atom AU berapa?
nanti sebentar cek di sana ya. Harusnya farmasi kan mau dijaga surat hafal yang begitu. Oh tidak nama arti. Nah, jadi dia punya sampel. Ini ada contoh sampel bubuk ya. Ada contoh sampel bubuk. Nah, di sampel bubuk ini ada sampel bubuk. Jadi dari sampel bubuk itu orang cuma butuh sedikit sekali, cuma mau cubit kamari dari sampel tadi baru mau hambur di atas. Nah, setelah dari situ orang mau tiup dulu dengan dia punya kompresor. Orang tiup dengan dia punya kompresor. Nah, setelah orang tiup, nah kenapa tidak mau tiup pakai mulut saja kak? Tidak boleh. Standarisasi untuk lab bahwa preparasi sampel itu sesuatu yang menunjang, yang sangat menunjang orang punya hasil nanti. Jadi kalau orang punya preparasi sampel asal-asal, DP hasil juga asal-asal. Jadi dia berbanding lurus. Nah, kalau orang mau tiup, nanti takutnya itu karbon dioksida ada, nanti orang punya air liur nanti kena di sampel. Makanya nanti tiup pakai kompresor. Nah, setelah orang tiup pakai kompresor, saya masuk di sini. Nah, di sini orang mau pakai dia, orang mau buka itu dari gas argon tadi, orang mau buka, nah orang mau lapisi dulu dengan argon di atas. Jadi nanti di sini, jadi sampel yang ini orang kasih masuk di sini. Kak, itu kan ada beberapa tempat sampel, berarti bisa sekalian, bisa sesuai, misalnya sampel misalnya ada 7, berarti sesuai dengan ini 7 langsung bisa. Nah, setelah orang ini di sini, nah nanti sampel itu orang atur dia punya waktu, orang atur dia punya tekanan, yang ini dia punya tekanan, dan orang mau atur dia punya arus. Itu dia atur sesuai. Nah, sesuai dengan kalian punya penelitian. Nah, jadi kak, saya itu butuh sampel ini dipreparasi dengan tekanan sekian. Jadi tolong atur kesini, entah dia 10 atau dia lebih dari itu, orang bisa atur di sini. Dia punya arus juga sama, misalnya mau butuh arus yang sekian, orang kasih sekian. Nah, habis itu tinggal orang booster di sini. Nah, kalau waktu dia 60 detik berarti dia cuma 1 menit. Langsung setelah 1 menit dia otomatis dia langsung mati. Dia langsung mati. Setelah dari sini, orang melapisi dia dengan emas tadi. Nah, emas yang ini, kenapa ini orang harus melapisi dengan ini? Karena emas itu satu-satunya material yang bagus. Jadi dia punya titik lebur itu tinggi, titik didih dari emas tadi itu tinggi. Jadi bagus untuk melapisi akan sampel. Karena di sen itu di sana itu dia mau vakum. Jadi dia mau kasih masuk di ruang vakum, terus ada kamera di atas, ada detektor nanti itu dia mau tembak. Jadi dia mau tembak dengan sumber nanti di sampel tadi. Nah, ini tidak lama-lama mau pakai ini. Jadi orang mengatur dia punya voltage di sini sesuai dengan yang orang misalnya 20. Jadi setelah dia orang mau pulse, dia naik nanti sampai di 20 dia punya jarum. Setelah itu langsung orang kasih off. Jadi tapi dia singkat sekali, cuma detik, hitungan detik, 2 detik kayaknya. Jadi mau kasih seperti orang mau kasih hidup lampu baru kasih nanti ulang. Begitu DPR. Jadi dia cuma mau langsung mati. Dia cuma datang pas sinar sadiki langsung mati, langsung padam. Setelah dari sini baru orang kasih masuk di reset. Dia punya tampilan nanti di monitor 2 yang ini
kurang lebih dia begini. Ini dia punya struktur, dia punya permukaan sampel. Ternyata dia punya permukaan sampel kalau orang mau lihat dengan kasat mata itu rata, ternyata bolong-bolong. Ada rongga-rongga. Nah, di sini orang bisa mendeteksi diameter dari rongga-rongga tadi, orang bisa ukur. Tinggal orang tarik, oh ternyata dia punya ukuran begini, yang paling besar ini, yang paling kecil ini. Itu bisa orang mau analisis, akan mau kasih bagus orang punya hasil laporan, hasil analisis. Nah kemudian ini nanti mau muncul pik-pik yang begini. Jadi ini grafik-grafik begini itu, ini unsur. Jadi unsur kimia. Nah ini dia punya unsur kimia. Jadi unsur kimia, misalnya ini ada yang Fe tinggi misalnya, dia langsung paling tinggi. Tiba-tiba natrium rendah di sini. Jadi so tidak apa itu yang tinggi ya? So, tidak mau bertanya-tanya. Apa yang paling rendah itu ya? Jadi yang langsung ada. Dia punya gambar dalam bentuk 3D yang kalian mau hasilkan. Dia punya file, bisa meminta atau tidak Kak, bisa meminta. Jadi dia punya file dari tampilan yang tadi itu, mau bikin untuk kebutuhan mau buat akan jurnal, itu bisa kalian minta, bisa kalian dapatkan. Mau buat penelitian tentang apa misalnya, itu bisa. Kalau di lab fisika sendiri biasanya untuk menguji apa ini alat? Wah banyak. Jadi kalau yang so pernah ya, jadi di 2014 itu saya pernah meneliti tentang make up. Biasanya kan cewek-cewek pakai make up, iya kan? Nah make up itu setelah orang teliti, kesimpulannya semakin make up itu bikin putih, itu dia mengandung zat berbahaya. Kalau orang-orang bilang DPR perak itu tinggi. Nah, nanti kalian search kasus minimata di Jepang. Ada orang yang ketika di 40 tahun dari dia pakai make up itu dia sudah tidak bisa senyum. Karena di make up itu kan ada bahan-bahan kimia. Nah itu yang membuat mau buka mulut tidak bisa, mau senyum sok kaku, dia punya daging yang di sini. Bahkan ada yang sampai mati sebelah. Jadi sebelah kanan saya tidak merasa rasa, tapi sebelah kiri masih merasa rasa. Biar kalian mau curi-curi di sebelah kanan itu tidak ada rasa. Nah ini dalam pakai alat ini. Jadi tolong ada lihat dengan ini dia punya kandungan air perak tadi itu seberapa. Nah terus terang ambil sampel rambut. Jadi terus ambil sampel rambut perempuan, orang anda lihat di sini. Oh ternyata sampel rambut perempuan itu rontok. Satu gara-gara make up, bukan karena gara-gara sampo. Sampo itu dia tidak berpengaruh, karena sampo itu bekerja pada akar. Sedangkan make up itu ketika kalian ada pakai make up, itu kan setelah pakai make up itu mau kasih bersihkan, itu tidak bersih. Itu tidak bersih. Dia akan ada yang tak masuk di dalam pori-pori, dan itu sekian tahun dia di situ. Sekian tahun. Makanya orang kalau mau pergi di tempat mau kasih bersih dia punya muka itu mahal. Dia mau tembak dengan laser itu kan mahal. Satu kali mau tembak dengan laser itu juta dia punya. Karena itu mau kasih keluar dia punya make up tadi. Kalau tidak mau kasih keluar, itu berpengaruh sama keturunan. Makanya kenapa setiap tahun itu orang punya stunting itu. Kalau baca atas stunting makanya paham. Jadi begitu. Jadi itu salah satu dari manfaat alat ini, orang bisa dapat tahu oh ternyata material ini itu bagus untuk ini, material yang ini tidak bagus untuk yang ini. Jadi begitu. Nah alat-alat ini di semua keilmuan itu dipakai, harus pakai alat ini. Nanti kalian cari-cari jurnal-jurnal di Pak Robert, cari ke sana. Dia menggunakan alat-alat ini. Ada salah satu dia punya analisa seperti ini. Oke, apa lagi yang mau tanya? Apa ada hal lain yang berkaitan Ada. dengan hasil akhir? Maintenance listrik misalnya. Kalau dia punya listrik mati sementara orang analisis,
itu satu dia punya alat rusak, dia punya detektor nanti tidak stabil. Makanya orang harus pakai UPS. Makanya UPS itu power bank, tapi power bank yang besar. Jadi setelah listrik padam 30 menit masih bisa mau otak-atik save. Jadi 30 menit itu orang masih bisa save orang punya gambar, orang masih bisa save orang punya unsur-unsur kimia tadi. Habis itu orang mau kasih mati. Itu makanya orang ada pakai UPS. Jadi bahasa pasar itu warning, maintenance itu saja. Dan mungkin dari kemungkinan kesalahannya itu banyak sama orang punya diri sendiri. Orang tinggal, orang pergi sholat, sementara alat ada warning, itu tidak bisa. Dan alat ini sensitif sekali. Sebelum mau pakai, jadi sebelum besok mau pakai harus kasih hidup mulai dari hari ini. Karena dia punya mengubah kalibrasi itu 17 jam. Sementara dia bakal kalibrasi mati lampu, itu kan repot kan. Makanya kalau mau pakai alat ini, orang harus standby dengan UPS tadi. Dan UPS ada beberapa di sini, bukan cuma satu. Untuk membaca keadaan biar alat itu biar orang punya hasil analisa berjalan lancar. Oke, apa lagi? Kan kalau yang syarat sampel kan kalau misalnya bubuk baru DP diameter bubuk kayak macam DP Oke. yang paling halus atau kasar bisa. Nah, kalau sampel buku paling bagus itu paling kecil. Yang halus dan halus sekali. Iya. Nah, di partikel itu ada ukuran 20 mes, 30 mes. Ya. Orang standarnya pakai yang 100 mes. Kecil sekali, macam bubur, kayak bedak. Bedak yang mau dipakai-pakai. Nah, kayak bedak tabur itu dia punya 100 mes. Jadi kalau 100 mes kan gagap bagus, dia punya gambar di sini nanti jadi bagus. Kalau dia besar, misalnya 20 mes kan masih besar-besar. Jadi tidak bagus orang mau lihat dia punya struktur untuk sampel yang masih besar, dia punya ukuran partikel. Kak, kalau orang pakai 200 mes lebih bagus lagi dia. Semakin kecil. Iya, semakin kecil dia punya ukuran partikelnya semakin bagus. Kalau sampel daging, kalau daging tadi harus iris tipis sekali. Habis itu mau kasih masuk di tempat beku. Jadi setelah mau melewati kamar yang sama tadi, harus mau kasih masuk di sini dia di tempat beku. Ada di sini. Jadi mau kasih masuk di sini di tempat beku. Jadi mau kasih masuk di sini nanti tempat buku. Supaya apa itu Kak? Fungsi. Nah, daging itu kan dia kan basah, ya kan. Sedangkan seng itu dia harus kering. Jadi harus mau kasih beku. Jadi dia akan mau dikasih beku dengan ini, dia mau beku beberapa jam. Tapi setelah itu dia pasti akan kembali lagi. Jadi cuma selama dia dikarakterisasi di sini, itu dia beku. Biasa berapa lama Kak kalau Cepat 5 menit. konsentrasi semua sampel itu mau preparasi di situ? Semua jenis sampel. Serbuk dengan padat. Preparasi pakai sana. Daging apa? Daging cuma mau pakai argon, tidak mau pakai emas. Iya. Apalagi Kalau kerugian dan kerugian besar. DP kerugian tidak ada. DP kerugian itu mungkin Lama kalau tidak. ya itu ya sabar mau tunggu. Kalau ada keuntungan banyak sekali. Jadi keuntungan pasti banyak. Satu, kalau kamu mau menuliskan jurnal mau pakai adsense, mungkin Sinta 1 atau Q1 penelitian akan diakui di internasional, namanya penelitian semakin bagus. Jadi di penelitian itu semakin banyak alat yang orang pakai, alat instrumentasi yang orang pakai, semakin bagus orang punya jurnal, reputasi semakin bagus. Makanya semua dosen, peneliti, profesor ilmuwan itu pakai ini. Kalau mau meneliti tentang materi ya Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.